Markus 11 ayatnya yang Markus 12 ayat 24. Umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Maka itu kalau kita merenungkan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5, diajarkan kita supaya kita jadi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, ya, senantiasa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya apa? Suka membaca firman Tuhan. Firman Tuhan sudah kita baca, kita merenungkan, dan kita tahu ini cerita-cerita. Mau menceritakan, mau tahu tentang Yesus, ini ada di dalam sini semua. Jadi kita harus baca. Tetapi kalau kita tidak pernah baca, kita hanya jadi Kristen yang hanya datang ke gereja, duduk, tidak pernah membawa Alkitab, di rumah juga tidak pernah membaca. Itu bukan pengikut Kristus. Apalagi sekarang akhir zaman. Mereka semua saat ini tidak membawa Alkitab, katanya ada di HP. Pada waktu disuruh baca, mereka tidak lihat, mereka hanya lihat video-video saja. Berapa banyak anak-anak saat ini sedang pegang HP? Yang sedang pegang HP sekarang simpan. Jangan kita jadi dosa. Karena ini dosa akhir zaman. Jangan kita masuk seperti itu. Maka itu mari kita berusaha merenungkan itu Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau kita bisa merenungkan, kita membaca, merenungkan, dan kita melakukan dalam hidup kita, sing untung itu kita. Kami ini hamba-hamba Tuhan hanya menyampaikan saja. Yang untung itu kita. Bukan tetangga yang untung, bukan gembala yang untung. Yang untung itu kita. Yang untung kita, yang untung istri kita, yang untung anak-anak kita, yang untung cucu-cucu kita. Kalau masih ada orang tua, yang untung orang tua. Kalau kita mau menghormati orang tua, yang untung itu kita. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, ya, yang susah itu kita. Kalau kita sudah susah, istri susah, atau suami susah, anak susah, semua susah, cucu cicit susah, orang tua susah, semua susah. Bukan tetangga yang susah, cuma tetangga bilang, kasihan ya, anak Tuhan kok macam begini. Hebat ya, anak Tuhan bisa begini. Yang untung kita, maka itu kita hanya menasihati, kita hanya menyampaikan isi hati daripada Tuhan. Ada orang berkata kepada saya, aduh Pak, kasihan orang ini, cek susah nih Pak. Uripe cek susah nih Pak. Kasihan Pak, kasihan. Ya. Uang ini sudah tidak ada cuma susah, kasihan. Saya bilang itu dia susah karena dia bikin dia punya diri sendiri. Ya, sebenarnya kita tidak perlu susah. Karena Tuhan kita yang kita percaya, Tuhan yang maha kaya. Langit dan bumi serta seisinya dia yang punya. Kita gena saja, kita lakukan apa yang dia ngomong. Kan tinggal gampang. Hati raja ada di tangan dia. Tinggal dia mau berbicara apa, iya saja. Bayangkan, hari Kamis saya mendapatkan berkat malam. Gitu. Ayo, ya. Saya diam. Tuhan, ini berkat, Tuhan bilang. Ini berkat Tuhan. Kau sabar. Tidak kuat, berlutut. Tuhan minta kekuatan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Minta kekuatan. Hari Jumat berkat itu sudah datang. Karena kita mengerti firman Tuhan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tuhan lakukan. Dan Tuhan lakukan, hidup kita ini juga bisa menjadi berkat lagi. Berapa waktu yang lalu saya boleh menegur? Tidak. Tuhan bilang sabar. Itu berkat untuk kamu. Kamu harus sabar. Besok lusa Tuhan bilang kamu ambil ya, ini mobil ya, untuk pelayanan ambil. Loh Tuhan, dana dari mana? Restalah ambil. Tuhan lakukan. Bukti semua berjalan dengan baik.
Karena apa? Kita tahu firman Tuhan mengatakan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan balas dengan yang baik. Karena kita tahu itu firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan itu, kok kurang ajar. Ya, macam begini. Kalau dulu kita jadi pengusaha, masih keduniawian masih tinggi, kerjanya apa? Pecat. Tapi sekarang kan tidak boleh. Balaslah dengan kebaikan. Maka itu sekarang kita perlu ajar. Kita punya anak-anak. Hari ini kita ajar. Dikatakan di sini raja yang diurapi. Orang yang diurapi Tuhan seperti Raja Daud. Jangan kita mengusik dia. Tidak boleh. Coba kita buka Mazmur 105 ayatnya yang kelima. Mazmur 105 ayatnya yang ke-15. Ya, Mazmur 105 ayat ke-15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ya, dia kan ngomong di sini tentang raja yang diurapi Tuhan. Ya. Jadi kalau raja yang sudah diurapi Tuhan, jangan kita mengusik orang-orang yang urapi. Dan jangan kita berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini firman Tuhan. Ngerti? Kita tahu siapa yang diurapi. Kalau kita berbicara di sini Tuhan yang diurapi. Itu Tuhan ada di atas. Di dunia juga ada yang diurapi. Kita ingat Allah mengurapi Raja Daud. Pada waktu itu Saul berbuat menjadi pemimpin bangsa Israel, melakukan yang salah. Melakukan yang tidak berkenan di mata Allah. Melakukan yang tidak benar. Sehingga Allah pecat kepada dia. Ganti kan? Ganti siapa ya? Oh ganti anaknya Isai. Samuel, coba kau pergi cari dulu Isai. Tanya dia punya anak-anak. Datanglah Samuel kepada Isai. Isai, saya disuruh Allah. Tanya anak-anakmu mana? Coba keluarkan semua. Dikeluarkan semua anak-anaknya. Samuel bilang ini anaknya Isai ini ganteng-ganteng. Ini body ini bagus. Ya, kayak kita bisa pakai dia sebagai raja. Mereka ini pahlawan perang. Tapi waktu mau dipilih, Tuhan bilang, tidak Samuel, aku tidak memilih ini. Masih ada lagi. Loh, tidak ada Tuhan. Hanya ini saja. Coba kamu tanya kepada Isai, masih ada enggak? Tanyalah dia kepada Isai. Isai, semua ini anak-anakmu tidak dipilih. Tapi Tuhan bilang masih ada. Masih ada kak? Isai mengatakan, ingat. Oh ada. Wis tak buat are. Oh no di ladang sana. Tak suruh jaga wedus, kambing, domba hanya 2-3 ekor. Pergi. Di mana dia? Dikasih tahu. Pergi mereka. Ketemu Raja Daud. Pada waktu itu sedang jadi gembala 2-3 ekor. Dipanggil Raja Daud. Datang. Tuhan bilang panggil dia. Kalau kamu tidak panggil, saya tidak akan memulai, katanya Tuhan. Panggil dia. Aku mau makan bersama dengan dia. Aku mau mengurapi dia. Aku mau mengurapi dia. Nah, kita melihat. Waktu ada ketemu, Tuhan mengurapi dia. Artinya mengurapi. Diberikan rohnya Tuhan. Diurapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Roh Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan bilang jangan kau ganggu dia loh. Kalau kau ganggu dia, sama kau ganggu saya. Ya. Kalau kau ganggu dia, sama kau ganggu saya. Saya teringat kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya tiba-tiba mendapatkan sesuatu. Saya tidak mengerti urapan Tuhan. Tapi saya hanya tahu kalau roh Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita full. Ini kan ada dua, roh dunia dan roh Tuhan. Roh dunia keluar, roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Bagaimana? Saya tidak ngerti. Saya tanya
kepada hamba Tuhan. Saya bilang, Pak, kalau roh Tuhan sudah ada di dalam hidup kita bagaimana? Ya sudah, dia bilang kalau roh Tuhan sudah full ada sama kita, siapa yang bisa lawan kita? Kita ini sudah diurapi Tuhan. Jadi Tuhan yang menjaga kita, kita diberikan kuasa powerful. Oh begitu ya, kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, roh yang lama ini harus keluar dulu. Kita buangkan dulu ini roh yang lama, biar roh yang baru. Tidak ada. Maka itu waktu itu Tuhan mengurapi Raja Daud. Tuhan mengurapi Raja Daud. Sehingga ada satu ayat. Mazmur 89 ayat 21. Coba kita lihat. Mazmur 89 ayat 21. Aku, dikatakan, telah mendapatkan Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Jadi kita melihat Tuhan bilang, aku telah mendapatkan Daud, hambaku. Aku telah apa? Mengurapinya dengan apa? Minyakku yang kudus. Jadi kita belajar pagi hari ini, ya, raja yang diurapi Tuhan. Tapi kita melihat, karena orang tidak mengerti isi Alkitab, raja-raja dunia tidak mengerti isi Alkitab. Di dalam ayatnya yang pertama, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka rekakan perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mari kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ini raja-raja dunia. Karena apa? Mereka tidak mengerti kebenaran firman. Mereka tidak tahu. Mereka hanya di dalam dunia yang ada kedagingan yang ada kepada mereka. Mereka melawan. Mereka berontak. Kalau kita belajar firman Tuhan pada zaman Musa dulu. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Mereka sudah diajar loh sama Musa. Diajar sama Musa, mereka tahu. Diajar, dididik. Tapi karena bebalnya, ya, mereka tidak mau dengar. Padahal Musa sudah berbicara kepada mereka, sudah diajar kepada mereka. Tapi mereka tetap berontak. Siapa? Bangsa Israel. Berontak. Membuat rusuh. Ya, berontak. Bangsa Israel. Dan kita melihat hasil dari orang yang memberontak, bangsa Israel yang berontak, sebenarnya mereka mendapatkan Kanaan, susu dan madu yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Tapi karena pemberontakan mereka, padahal mereka mengerti, sudah diajar, tapi mereka berontak karena kedagingannya mereka. Hasilnya apa? Mereka mati di padang gurun. Bahkan mereka berontak, mereka tidak mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita melihat finishnya, akhirnya, siapa yang lolos? Hanya Yosua dan Kaleb. Yang lain yang ada pemberontakan. Kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan. Tidak boleh. Ini satu ajaran. Tidak boleh. Memang kadang daging itu tidak bisa tahan, berontak. Tidak bisa. Aku tidak mau. Ya, berontak kan. Kenapa engkau paksa saya? Padahal itu hanya menasihati supaya kita baik. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah 2 kali kepada pemimpinmu yang mengajar kamu, yang menegur kamu. Ya. Orang mau menegur kita untuk demi kebaikan itu karena orang itu punya hausin, orang punya baik hati. Ini salah loh menegur kami. Hormati. Kalau mereka menegur, oh ya baik, oke, baik. Hormati, terima kasih tegurannya. Bukan waktu karena teguran sakit hati, panas hati. Sehingga kehidupan mereka seperti itu.
Apalagi ya, saudara daripada Musa juga seperti itu. Harun, Maryam, mereka tahu ya, padahal waktu itu Allah memilih Musa. Musa mengatakan, Allah, saya tidak bisa otak-koko, atau saya punya kakak, dia bisa berbicara. Tapi Tuhan bilang, tidak Musa, kamu yang aku pilih, ayo bawa bangsa Israel ini. Tapi Musa bilang, tolong ya. Musa bilang, tolong HP semua di silent ya. Musa bilang, ya, kalau engkau tidak menyertai saya tidak mau. Ya, tapi Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, yang diurapi Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak boleh. Kita lihat waktu itu, mereka membuat rusuh, mereka berontak, mereka marah, mereka bikin kekacauan. Itu 2000 tahun itu sudah terjadi. Sekarang banyak di gereja-gereja juga yang ada saat ini, apalagi sekarang di akhir zaman ini, banyak sekali anak-anak Tuhan yang berontak dan lain-lain. Apalagi kalau mereka sudah ikut ambil bagian mempersembahkan, apalagi mereka yang memberikan perpuluhan, apalagi mereka yang sudah ikut menyumbang lain-lain. Mereka kita harus dengar, kalau tidak mereka marah. Saya bersyukur saya punya anak-anak yang ada di sini. Mereka sudah dipakai sama Tuhan, mereka tetap rendah hati. Karena mereka mengerti firman. Karena mereka itu aslinya dari bawah, dididik dari bawah. Jadi mereka tahu mereka ada saat ini karena Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak mengerti, dididik, tidak dididik, dan mereka datang dengan waktu itu dengan punya harta daripada dunia. Dulu saya pernah ditunggu di muka pintu sana. Saya berbicara tentang orang-orang yang mempersembahkan. Dia tidak mengerti. Waktu saya keluar dia ngamuk sama saya. Kenapa saya ikut mempersembahkan? Kenapa saya korban? Kenapa kau tidak bicara nama saya? Ya saya bilang, mana saya bisa berbicara? Ngamuk dia. Ya pergi sudah, tidak apa-apa. Supaya kepalaku jangan pusing. Ya itulah orang dunia. Itulah orang dunia. Nah, kita tahu kita tidak boleh seperti ini. Dan kita lihat pada waktu mereka berontak, mereka marah. Ya. Mereka tidak menghormati kepada apa? Orang yang diurapi Tuhan. Saya mau khotbah ini, saya diizinkan Tuhan menghadapi ini. Saya diizinkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu, Pak, Bapak diizinkan Tuhan apa? Barusan kami hari Senin pergi ke Batu, semua gembala-gembala sidang, dan di sana kami rapat selama 3 hari. Tapi waktu itu sebelum berangkat, saya diizinkan 2-3 hari itu saya tanya kepada seorang hamba Tuhan. Saya bilang kepada hamba Tuhan ini, kamu ikut enggak? Kamu ikut enggak? Dan hamba Tuhan ini belum tahu, nanti kita lihat dulu. Tapi di situ Tuhan sudah berbicara kepada saya. Kau ajak sama dia, kau izinkan dia naik kendaraan kamu. Ajak sama dia. Tapi waktu itu saya kurang taat. Bukan kurang peka, ya kurang peka juga. Kadang kalau kita tidak peka itu repot. Ya, kau ajak sama dia. Hari kedua saya tanya lagi karena ada suara, tanya dia. Tapi saya tidak peka lagi. Dia bilang belum tahu. Hari yang terakhir waktu berangkat, Tuhan bilang pagi-pagi jam 6, telepon dia. Saya telepon kepada dia. Saya tidak telepon. Saya teleponnya nanti jam 11. Saya telepon dia jam 11. Dia bilang saya sudah ada di Batu. Oh ya sudah ada di Batu, ya sudah. Nah, saya tidak tahu. Saya fine-fine saja. Saya tidak mengerti. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Pada waktu saya sampai di sana, kami sedang kumpul semua.
sedang makan dulu sebelum kami rapat, kami makan dulu. Waktu makan, waktu mau masuk rapat, dia jalan orang ini pakai tongkat. Pakai tongkat. Pakai tongkat. Dia jalan dalam keadaan sakit itu, kakinya dia jatuh, itu dia jalan, dia pakai tongkat. Saya bilang, ampun saya Tuhan, Engkau suruh sama saya untuk jemput orang ini, saya kok tidak mau, saya kok tidak pakai. Ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Dia pakai tongkat. Saya tanya kepada dia, kenapa engkau pakai tongkat? Kenapa? Dia bilang, saya jatuh. Kapan kau jatuh? 1 bulan yang lalu. Dari atas saya jatuh. Jadi kakinya patah, dikasih pen besi. Saya jatuh. Oh, Tuhan bilang, Tuhan menguji saya. Orang ini hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kenapa kau tidak mau lakukan ini? Aduh, ampun saya Tuhan. Di sebelah saya, waktu itu sudah jalan, di sebelah saya ada hamba Tuhan satu yang sudah umur 80 lebih juga. Dulu dia yang bawa sama saya sekolah Alkitab yang ada di Taman Simpang sana, SAE. Dia yang bawa di sini, dia bilang. Pertama waktu saya jadi hamba Tuhan, di situ saya mau sekolah Alkitab, dia bawa keliling semua. Saya bilang tidak cocok dengan saya. Dia bawa cocok di Taman Simpang. Waktu dia bawa, oke, dia sekarang sudah umur 80 lebih. Pada waktu ini hamba Tuhan yang pakai tongkat ini sudah jalan duluan. Ya. Dan di situ Tuhan izinkan ada satu hamba Tuhan, ya, rumahnya di sebelahnya saudara Alek, istrinya. Tapi hamba Tuhan ini masih muda. Dia masih muda. Sama orang tua hamba Tuhan ini. Dia bilang, Om, ini Om ada ke sana. Saya antar Om, saya antar Om, saya antar Om. Tuhan kasih tunjuk sama saya, kau lihat ini. Dia sangat menghormati ini orang tua. Saya antar Om, dia pegang ini Om, jalan dia pegang, dia antar bawa di mobil, baru dibawakan ke sana. Bukan dia marah, bukan dia maki, bukan dia berontak. Karena apa? Hamba Tuhan ini mengerti firman. Saya antar, Tuhan bilang, kau lihat. Dia antar. Saya ampun saya Tuhan. Sesudah itu kan kita harus ada penyelesaian dengan Tuhan dan juga sesama. Saya datang kepada hamba Tuhan yang pakai tongkat ini. Saya minta maaf ya. Saya sudah disuruh Tuhan untuk jemput kamu. Tapi saya keras kepala. Bukan tidak peka, saya keras kepala. Atau mungkin saya cuek. Saya biarkan, saya minta ampun ya, saya minta ampun ya, minta ampun. Wah, dia bilang, kamu tolak rezeki, itu dia bilang. Kamu tolak rezeki. Kalau Tuhan sudah suruh sama kamu macam begitu, kau jalankan. Itu namanya kau tolak rezeki. Rezeki bukan uang Bapak Ibu. Rezeki itu hati, ada damai, ada sukacita. Kau tolak itu rezeki. Tuhan suruh, ampun saya ya, engkau ampuni saya ya, ampuni saya. Oke. Saya mulai lakukan lagi. Besok saya ketemu orang tua ini yang bawa saya pergi sekolah, yang anak pendeta itu yang bawa Om saya ini. Saya datang sama dia, tak balas. Tuhan ampun saya. Sekarang saya bisa balasin orang tua. Dan saya ngomong, ada istrinya sudah tua, umur 80 juga, sudah tua dengan mereka. Saya bilang sama istri saya, ini Om dulu yang bawa sama saya pergi sekolah. Saya ingat sampai sekarang. Dia ingat, oh Pak Herman masih ingat ya. Saya sudah lupa, saya lupa sudah. Dan di situ saya bilang sama istri saya, istrinya jalan, kita pegang, kita tuntun dia, saya pegang dia, tuntun dia, dan lain-lain segalanya semua. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya yang pakai tongkat ini, saya katakan kepada dia, ayo, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama kamu.
Ayo kita pergi, malam sudah selesai, kita pergi minum-minum, apa segala semua. Saya bilang sama istri saya, bukan soal uang, bayar. Ya, kita harus bayar. Tapi dia bilang, tidak, saya bayar. Tidak, kali izinkan saya menebus ini dosa. Saya minta maaf sama Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengerti firman. Bahkan juga mengerti firman, tetapi melakukan pemberontakan yang ada. Padahal sudah tahu. Di dalam ayat tadi Mazmur 105. Ya, tolong dimatikan. Ya, tolong. Siapa yang bisa bantu? Ayo cepatan supaya saya jangan terganggu. Ya, Mazmur 105. 105 ayatnya ke-15. Ya, terganggu kan? Tidak bisa lagi sudah khotbah. Ya. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan janganlah berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Bapak Ibu, ini pelajaran. Ini pelajaran. Tidak boleh kita lakukan itu. Tapi bagaimana? Kalau dia berbuat salah bagaimana? Urusan dia sama Tuhan. Tapi ada juga Tuhan mengatakan, ya, seperti Tuhan Yesus yang diurapi, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan. Tuhan Yesus jalan itu dia senantiasa lakukan semua, maka itu dikatakan ikutlah Tuhan. Karena Tuhan selama ini menjadi contoh, menjadi teladan. Kita juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus menjadi contoh dan menjadi teladan. Supaya orang bisa melihat kita. Kita kadang manusia tidak sempurna. Ini firman Tuhan untuk saya. Ini firman Tuhan untuk Bapak Ibu. Jadi contoh, jadi teladan. Seperti kita melihat Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 tadi tentang hamba-hamba Tuhan. Sekarang Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kita mau, memang taat itu perlu sekali. Kita lihat tadi waktu yang kusta, pergi ke imam. Ada urusan apa, saya ini sakit kusta kok suruh ke imam. Tapi Tuhan suruh pergi ke imam. Dia taat di jalan, terjadi apa? Sembuh kan? Pergi ke imam. Tapi orang-orang tua yang ada ini, kalau kita mau juga dihargai, ayolah jadi orang tua. Supaya kita bisa dihargai. Jadilah contoh, jadilah teladan. Jangan kita jadi orang tua tidak jadi contoh dan tidak jadi teladan. Jadilah contoh, jadilah teladan. Supaya orang-orang muda ini bisa menghargai. Supaya bisa menghargai. Jadilah contoh, jadi teladan. Jadi contoh, jadi teladan. Itu apa, Pak? Ya, belajar sendiri. Yang kedua kita melihat ayatnya yang kedua. Sudah dikatakan anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Disuruh hormati ayah dan ibu itu harus. Hukum Tuhan 10 perintah Allah, hormati ayah dan ibu itu penting sekali. Berapa banyak anak-anak sekarang sudah tidak hormati orang tua lagi. Ya. Orang tuanya dibiarkan begitu saja. Orang tuanya dibiarkan dibuang saja kemana-mana. Barusan saya ada kirim. Seorang hamba Tuhan saksi. Seorang bapak dengan anak. Bapak itu dijanjikan sama anak setiap bulan kasih 150.000 rupiah. Dan dapat uang 150.000 itu bapaknya harus jalan pergi ke rumah anaknya. Jadi pada waktu anaknya mau kasih uang 150.000, bapaknya pergi ke sana. Sampai di sana Bapak Ibu, bapaknya dari jauh lihat. Omong kepada penjaga pintu, loh anjing ini kapan beli? Oh baru Tuhan, baru beli. Berapa? Wah sekian. Makanya sekian harga dan lain-lain segala semua.
Bapaknya berpikir, anak saya ini kurang ajar. Dia cocok disamakan dengan anjing. Anjing lebih berharga daripada saya. Mana anak saya? Mana? Oh, tuan dan nyonya sedang tidur. Ya, jadi tidak bisa diganggu. Nangis bapaknya ini. Kok saya dengan anjing? Anjing lebih harga daripada saya. Saya hanya dikasih 150.000. Kalau mau perlu saya harus datang dulu kepada anaknya. Tapi anjing ini dia piara lebih lagi. Mahal sekali. Dikasih makan, nangis dia. Maka itu saya bilang pada Daniel, kau hoki, kau punya anak, ada anak semata wayang, Devina. Yang bisa urus sama kau pada Daniel. Yang mau korban. Semua dari hasil dia punya, dia korban untuk papanya. Kau hoki pada Daniel, saya bilang. Ya ini kita ngomong. Tapi Ibu Gembala bilang jangan puji-puji. Kalau kau puji-puji nanti dia kepala besar. Ya. Maka itu waktu mau diizinkan dia ke Hawaii. Bukan ke Hawaii pergi kerja. Mau dijodohkan dia dengan orang Hawaii. Pak Daniel bilang tidak. Terlalu jauh. Nanti yang lihat papa siapa. Iya Pak. Tapi kita melihat. Tuhan suruh kita menghormati. Tapi kita orang-orang tua kalau mau dihormati ada juga ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dikatakan di sini. Ayat ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi kalau kita menghormati orang tua. Tapi ayatnya yang keempat ada satu. Ayatnya yang keempat. Dan kamu bapak-bapak dan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihatilah nasihat Tuhan. Orang tua jangan menyakiti hati anak. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka itu orang tua juga harus jadi contoh. Harus jadi teladan. Ya, saya di rumah. Saya sebagai kepala rumah tangga. Saya senantiasa berusaha kepada anak-anak saya menjadi contoh, menjadi teladan. Ya. Kalau mereka jalan yang salah, saya tegur. Kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi contoh, ini loh, ini loh. Jadi contoh. Tapi kalau kita orang tua tidak jadi contoh, kita mencelakakan anak-anak kita juga tidak baik. Kita mau dihormati, tetapi kita tidak jadi berkat untuk anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anak kita sudah menikah, mantu kita tidak jadi berkat. Maka itu jadi orang tua berusaha jadi berkat. Berusaha jadi berkat dalam segala hal. Kembali lagi tentang tadi diurapi. Kita mau menjadi orang yang dihargai, ditaati. Seperti apa yang kita belajar? Belajar daripada Tuhan Yesus. Kita ingat Tuhan Yesus, kenapa dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Sampai Allah mengatakan pada waktu dia dibaptis di sungai Yordan. Karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis, waktu Yesus datang, Yohanes Pembaptis ngomong, aku udah pantas membaptis kamu. Buka tali kasutmu pun saja dah pantas. Tapi Tuhan bilang apa? Biar kita melakukan kehendak Bapa. Bapa yang perintahkan pergi kau. Jadi contoh, jadi teladan. Biar kita lakukan. Pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 16-17. Dia menjadi contoh, dia menjadi teladan. Ayo, kita menjadi contoh. Jadi seorang bapa, ya, mau seorang pemimpin, mau jadilah contoh, jadilah teladan. Firman untuk saya, firman untuk bapak, ibu. Saya percaya kalau kita bisa jadi contoh dan jadi teladan, Tuhan senang. Tuhan senang. Ini hidup sudah tidak lama lagi. Dan bahkan sekarang orang mengatakan hidup ini susah.
Teman saya barusan ngomong begini, Pak Herman, ini sekarang ini tambah hari tambah susah. Pak Herman lihat, tahun depan, jangan omong tahun depan, akhir-akhir tahun ini atau pertengahan tahun ini, yang bangkrut itu banyak. Karena susah, yang bangkrut ini banyak. Orang-orang yang punya rumah di timur, di barat, yang mewah-mewah, jangan Pak Herman berpikir mereka enak-enak. Mereka ini semua sini sudah susah. Kerja ini susah. Persaingan yang begitu berat. Toko-toko sudah tidak bisa jalan. Semua online anak-anak muda. Nanti yang bangkrut itu banyak. Rumah mereka akan disita oleh bank-bank. Oh, masa, saya bilang. Saya sengaja pancing. Saya sudah tidak lama loh tidak kecemplung di soal bisnis. Ini yang ngomong sama saya, ini orang-orang yang ada nama. Saya sudah lama tidak kecemplung di bisnis. Iya, dia bilang. Nanti kamu lihat, hancur semua. Karena mereka ini sekarang kerja semua itu pakai bank. Tidak bisa berputar, liciali, bunga di atas bunga, tidak bisa, macet, plak, habis. Tambah hari tambah susah. Saya ketemu lagi dengan istri dari seorang pengusaha punya bank. Dia sedang olahraga, renang, dia ngomong, ya Pak Herman, apa benar kayak gini? Saya sengaja ambil ilmu, betul dia bilang. Kami sekarang bank tidak berani untuk kasih. Sebab banyak sekarang ini yang di luar ini sudah kacau. Ini tambah hari bukan tambah baik, tambah hari tambah susah. Pajak ini sudah tinggi segalanya semua. Aduh, susah. Kami takut juga bank. Berarti hidup ini kan penuh dengan kesusahan. Penuh dengan kesusahan. Tapi kita tidak perlu takut. Mau ganti kepala ke, ganti presiden ke. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita ada di dalam jalan Tuhan yang benar. Tuhan itu yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya, yang bisa memberkati kita. Apa yang kita takut? Kemarin saya berbicara dengan seseorang. Dia mengatakan, waduh Pak, ini susah. Ini susah. Bapak tahu ini susah. Saya bilang kita tidak perlu takut tentang susah. Hidupmu genakan dulu. Ada di dalam jalannya Tuhan. Saudara Alek waktu khotbah hari Kamis. Kita berusaha. Ada di dalam jalan Tuhan. Kita berusaha. Kalau kita tidak mau berusaha, ini minta hikmat, dekat dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Itu akan bisa datang. Seperti beras ini. Berapa bulan dia pernah omong saya, Hongyi, saya kena khotbah minggu lalu. Hongyi, tak kasih beras sama kamu setiap bulan. Mau enggak? Enggak. Dikasih beras kok enggak mau? Enggak. Karena saya berpikir, enggak. Kami melayani di panti, tidak bawa beras, hanya lauk saja. Saya juga sebenarnya tidak izinkan jemaat-jemaat kita itu dikasih seperti ini. Nanti jemaat, jadi jemaat mohon maaf, jemaat sembako. Saya tidak mau, dari dulu saya didik. Saya mau jemaat ini hidup benar, mereka jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat, itu yang saya mau. Kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi pada waktu itu saya berbicara, tiba-tiba saya bicara. Waktu ketemu sama saya berbicara. Masih ya kamu bagi itu sembako. Kirim beras, masih deh. Setiap tanggal 1 tak kirim. Sudah kau kirim sama saya? Mau? Ya mau, saya bilang, gak apa-apa. Loh kenapa? Ya saya bilang kalau Tuhan suruh ya sudah kirim saja. Benar Bapak Ibu. Jumat saya omong, Sabtu datang. Kamis masalah, Jumat saya omong, Sabtu datang. Tapi kalau saya tidak berbicara, mana dia bisa datang-datang saja.
Maka itu Tuhan bilang, kalau kau tidak bekerja, janganlah kau makan. Kita harus bekerja. Kalau kita hamba Tuhan, kita berbicara. Kembali lagi tentang pemberontakan. Kita tahu, Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ketiga, Mazmur 2 ayat ketiga. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jahat, berontak. Tapi ayatnya yang keempat, dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan tertawa. Sorry nih ye, mungkin Tuhan seperti, kau mau lawan saya? Roma 8 ayat 31b. Kalau Tuhan di pihak engkau, siapa yang melawan? Tuhan tertawa. Siapa kita yang mau melawan? Siapa kita yang mau berontak? Siapa kita ini? Saya ingat Mazmur 89 ayat 21 tadi. Coba 86 atau 89. Ya, oke, 89 21. Raja Daud ini sudah diurapi Tuhan. Dan Tuhan telah mengurapi minyak yang kudus. Bahkan di dalam ayat 21 Tuhan bilang apa? Maka tanganku tetap dengan dia. Tangan siapa? Tangannya Tuhan. Tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Tangan Tuhan tetap. Lengan tetap meneguhkan dia. 23, 22. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Sampai di situ dulu. Musuh. Hamba-hamba Tuhan itu banyak kata-kata musuh. Kita tahu Yesaya. Musuh banyak. Kenapa? Dia sampaikan, dia seorang nabi keras, tajam, meluka hati. Karena dia kepingin supaya jadi baik. Marah orang. Bangsa Israel pada waktu itu marah. Apa yang terjadi? Yesaya digergaji. Ya. Yesaya digergaji. Tapi kita melihat ini. Musuh, banyak musuh tidak menindasnya. 23 kita melihat. 23 dikatakan, aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Loh, ini satu pelajaran loh. Kita jadi jemaat Tuhan. Ya, jangan kita usik. Jangan kita membenci. Saya belajar ini. Pada waktu saya salah, Tuhan bilang, kenapa kau tidak ini? Saya datang sama dia, saya omong, plong hati saya. Tapi bukan di sini yang saya berbicara, di sana loh. Berapa banyak jemaat-jemaat Tuhan benci sama hamba-hamba Tuhan, musuh sama hamba-hamba Tuhan, karena dengan tidak cocok. Karena tidak cocok. Mereka membenci, jangan, tidak boleh. Tadi Susnon saya doakan dulu pada waktu kami ambil ini gereja. Sebelum kami ambil ini gereja, kami ada di Perak Timur. Waktu ada di Perak Timur, Bapak Ibu, satu gereja itu serbu sama saya. Wih, mereka demo sama saya. Saya belum jadi hamba Tuhan. Belum. Saya masih jadi seorang pengusaha. Mereka demo. Lawan semua. Ada saudara juga dan lain-lain. Lawan semua. Tapi sekarang saya cari orang-orang itu udah tahu di mana ya. Ada pengusaha-pengusaha yang ada di Baliwerti, Lampu dan lain. Tak cari orang-orang itu semua di mana ya. Tidak ada lagi ya. Pada waktu kami ambil alih ini gereja, juga begitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu kami kerja, ditendang dan lain-lain segala semua.
Tapi pada waktu dia tendang, kakinya juga diizinkan sama Tuhan, ditendang di polisi. Dihantam di sini, pukul semua kiri kanan. Ditendang. Banyak tantangan yang kita hadapi. Maka itu Tuhan pakai Ibu Non. Maka itu tadi waktu saya doa, Pak Herman jangan takut, Tuhan tolong Pak Herman. Jangan takut, Tuhan tolong Pak Herman. Bahkan ada orang-orang tua dulu, mereka datang ke sini, mereka pukul ini. Dalam nama Yesus, pakai nama Yesus, gereja ini tidak akan jadi, bangunan ini tidak akan jadi, semua tidak akan jadi waktu sedang bangun. Dan orang-orang itu saya cari, sudah tidak ada lagi. Saya bilang kasihan. Maka itu umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Mereka berontak, Tuhan tertawa. Siapakah kamu, oh tertawa? Tuhan bilang, siapa kamu? Coba kita buka Roma 8, ayatnya yang ke-31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, kata Rasul Paulus. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang melawan? Lanjut ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lanjut 33. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi orang yang dipilih Allah, jangan kita gugat mereka. Saya teringat Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid 12 itu kan dipilih Allah. Kita ingat Allah pada waktu itu Tuhan Yesus ada di padang gurun, turun ke Galilea, ketemu orang-orang itu. Dipilih, ayo ikut aku. Mereka termasuk pilihan. Tapi pada waktu itu mereka sudah dipilih Allah. Mereka pergi melayani. Di Kisah Para Rasul 5, tidak usah dibaca. Ya, mereka masuk di rumah Tuhan. Mereka menyampaikan tentang nama Yesus, tentang nama Yesus, tentang nama Yesus. Pada waktu mereka sampaikan tentang nama Yesus, yang ada di situ imam-imam besar marah. Ya. Mau tangkap kepada mereka, mau dipenjarakan, marah. Dan di situ adalah imam besar yang namanya Gamaliel. Gamaliel mengatakan kepada mereka, jangan kamu marah kepada mereka. Kalau mereka ini dari Allah, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau mereka bukan dari Allah, mereka nanti akan mati. Jadi jangan kamu apa-apakan mereka. Dan pada waktu itu mereka dengar. Gamaliel mengatakan pada zaman itu Theodorus mempunyai pengikut 400 orang. Tetapi dia bukan dari Allah, ya habis. Tapi kalau mereka dari Allah, jangan kamu ganggu dia. Nanti kamu sendiri yang susah. Jangan kamu ganggu dia, nanti kamu sendiri yang susah. Coba kita melihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-36. Ya, 36. Sebab dahulu telah muncul Theodorus yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikutnya. Tetapi ia dibunuh dan cerai-beraikan seluruh pengikut dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakan, tetapi ia juga tewas dan cerai-beraikan seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata, kata Gamaliel,
Dan karena itu aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkan mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, dengar, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Jadi kalau orang ini Theodeus, Yudas di saat itu, mereka lakukan kalau ini dari kekuatan mereka sendiri, ya sudah pasti mereka. Tapi kalau ini mereka orang yang dari Allah, jangan, tidak boleh. Pak, bagaimana itu dari Allah, Pak? Kalau dari Allah, dia punya hidup itu lain. Satu, suka menginjil, suka melakukan yang baik, suka memperhatikan, pokoknya kebenaran dia jalankan. Dan kalau dari Allah, dia jalan terus, apapun masalah dia tetap jalan. Itu dari Allah. Ya, saya merenungkan, Tuhan, apakah saya lakukan ini, saya jalankan hidup ini, dalam pelayanan ini dari Allah atau dari siapa? Kalau dari Allah, jalan terus. Tapi kalau tidak dari Allah, tidak mungkin. Secara manusia Bapak Ibu, tidak akan hidup kita ini. Apalagi saya seorang gembala, tidak akan hidup. Tapi karena saya tahu dari Allah, Tuhan lakukan semua. Bahkan juga kita diizinkan bikin visi misi untuk orang-orang lemah. Ya. Kalau bukan dari Allah, tujuan kita motivasi untuk cari keuntungan sudah mati dari lama. Tapi kita melihat saat ini ditambah terus, ditambah terus, ditambah terus. Saya tahu Tuhan mau membesarkan. Barusan saya ngomong hari Kamis dengan dapur-dapur. Saya juga tidak tahu, saya hanya ikut apa yang Tuhan mau. Saya bilang kepada dapur-dapur, kita harus lakukan ini, harus lakukan ini. Ya Pak, bagaimana kompornya Pak? Bagaimana dapurnya ini Pak? Gini. Saya diam. Ya sudah, pokoknya kalau Tuhan sudah suruh oke. Kemarin dulu, waktu habis ngomong, tiba-tiba saya masuk. Tuhan bilang, jebol ini dapur. Jadi dapur ini sekarang udah dijebol. Jebol ini dapur. Ya, kan visi misi Tuhan taruh sama saya, jebol ini dapur. Ini dapur ini kan Ibu Gembala punya, hidupnya ada di situ. Ya, ada di situ Ibu Gembala punya. Mau dijebol Ibu Gembala kelihatan tidak setuju. Tetapi visi misi ini ada sama saya. Saya bilang ingat, ini visi misi sama saya. Ini kita harus lakukan yang baik. Dulu saya rencana pikir sebentar saja, tetapi Tuhan kok melebarkan seperti ini. Bahkan Tuhan sudah tambahkan lagi orang-orang seperti ini yang kita harus layani. Ini visi misi, jebol. Ya Ibu Gembala untung, dia sebagai ibu, sebagai istri, dia nurut. Ya. Tapi waktu itu anak saya Andre ngomong, Papa begini. Saya bilang visi misi itu dari Papa. Ini kamu jebol, kamu lakukan ini. Kamu ingat, saya bilang, kamu lakukan ini. Kalau Papa salah jalan, dari dulu tidak ada ini. Kamu ini kan dulu dari kecil hanya menyambung. Sekarang ini kalau Papa salah jalan, kamu lihat ini, visi misi, jalan semua kan. Kamu lihat ini semua di belakang ini, jebol. Mereka ikut, betul, panggil, tukang datang pada waktu dia pukul pong, ini tembok terlalu tebal, padahal dia yang kerja, mau angkat tangan. Saya berbicara dengan dia, jebol pintu. Sebenarnya hari ini ditambah, tapi besok oke, dikasih keramik. Bisa bagus. Ibu Gembala bilang, ini bisa ini. Tadi malam jam 12 atau jam 11, kita beli kompor listrik, saya bilang. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya kompor listrik. Jadi pakai pakai listrik semua, tidak pakai LPG. Ya Ibu Gembala bilang, bagus. Kita kasih kulkas yang besar untuk supaya simpan makanan-makanan. Tapi Ibu Gembala bilang, tidak usah.
cukup kompor listrik. Juta harganya. Tapi saya percaya kalau ini visi misi dari Tuhan, dia jalan. Kalau tidak dia sudah mati dari dulu. Kemarin saya bicara sama suster, di sana bagaimana beras? Manusia itu ada yang tulus, ada yang tidak. Bagaimana beras? Dibilang Bapak Pendeta, luar biasa ya, bisa ada kayak begini ya. Bagaimana beras? Saya bilang, oh beras kita kadang cukup, kadang tidak, kadang cukup, kadang tidak. Oke, baik. Saya percaya suster. Ya oke, betul. Dia bilang, saya tidak berani macam-macam. Saya takut sama Tuhan. Oke, baik. Saya telepon lagi panti ini. Saya telepon panti ini. Ya Pak, kami kadang dalam keadaan sekarang susah. Ya sudah, oke, kita jalankan. Jadi sebentar, Bapak Ibu, beras sudah ada. Sudah ada Agus di situ? Sudah masuk ya? Ya. Tolong di sini nanti beras waktu keluar setiap kepala rumah tangga bawa satu. Ya, bukan bilang, "Oh, alhamdulillah, puji Tuhan. Beras naik harga sekarang kita dapat." Tidak. Saya mau gembala diberkati. Turunkan kepada anak-anak. Dan anak-anak sekali saat kalian juga harus jadi berkat. Bukan kita begini. Iman saya seperti itu. Kalau Pak Toga Sirait mau buat apa lagi, dia udah tua. Udah bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita yang masih muda-muda, kalian nanti akan dipakai. Ada loh di dalam gereja, anak-anak kita yang dipakai. Dipikir tidak dipakai, ada. Cuma tidak diisikan nama mereka. Ya ada yang pakai. Kamu ikut, oke, berapa? 2 juta, 3 juta, 1 juta, 2 juta. Ada yang dipakai. Ada yang dipakai, cuma tidak diisikan nama. Jangan katanya. Kembali lagi Bapak Ibu, saya berdoa ya supaya jemaat-jemaat Tuhan ini dipakai sama Tuhan. Kita kan tidak mau mobil liwat di lampu stopan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, 1.000, 2.000. Saya tidak mau. Saya mau saya punya anak-anak ini. Kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu orang, dia sebenarnya mau ada di gereja ini. Saya bilang tidak. Kamu punya tempat, di mana kamu punya tempat, kamu ada di situ. Saya tidak mau. Saya tidak mau curi dombanya orang. Dia kaget. Loh kok bisa Pak? Saya mau ke sini, kau kan ada gembala. Gembala yang menangani kamu. Ya, duduk di payungnya gembala agar supaya kamu ini. Ya, tapi saya ngomong sama dia, dia ngerti. Dia masih tetap jalan keliling. Dan tadi malam dia kasih tunjuk sama saya, Pak, saya ada di sini Pak, tolong doain. Saya ada di sini. Waktu dia ada di sini, saya langsung angkat telepon sama dia. Kamu jadi orang, ya sudah ada di satu gereja, jangan kamu keliling kiri, keliling kanan. Jangan, tidak boleh. Kamu harus ada di dalam gembalamu, ada di payungnya gembala, supaya berkatnya gembala itu turun sama kamu. Jangan kamu turun pergi keliling kiri, keliling kanan. Iya Pak, kami tidak digembalakan. Kami punya persoalan, masalah, kami tidak bisa berbicara dengan mereka. Kami diutuskan dengan orang-orang yang tidak kami kenal. Saya menasihati dia, saya tegur, saya ke tempat Bapak, dia bilang, jangan. Kau di sana dulu, duduk dulu di sana. Dah pernah kepingin dombanya orang kita ambil, dosa. Karena waktu itu kita sekolah kita punya guru ngomong, jangan lompat pagar, jangan mengiringi orang punya, tidak boleh. Domba itu harus dididik. Bahkan minggu lalu kita sudah tahu, kita tidak boleh 2 kepala. Satu-satu. Kalau 2 kepala, 2 pemimpin kita cari, nanti kita bisa benci ini, kita bisa sayang ini. Harus satu. Jadi satu roh sama-sama. Jadi gembala punya berkat itu turun. Saudara Alek mengatakan, Pak Herman bisa, saya bisa. Karena
Karena apa? Dalam naungan. Dalam naungan. Waktu membeli itu tempat, saya berdiri di tempat ini. Dan orang itu duduk di kantor. Dia ada di Bali, dia tidak tahu. Saya berdiri. Disitulah otoritas saya bawa. Bangun, saya ada di depan. Sudah jalan, mereka sudah pintar. Oke, kamu lakukan. Kembali kita lihat. Seperti ini. Ya. Dia ada di sini. Kita lihat. Dia ada di sini. Ini ada di dalam kumpulan seperti ini. Pokoknya ini. Pak, ada pendeta ini ngomong. Pak, ada pendeta ini ngomong. Tolong satu lagi. Kita lihat. Dia kirim sama saya. Ini lihat. Pulang ini oleh sembako semua ini. Mau tak kasih alamat. Pulang dapat sembako. Apakah kita dapat sembako habis itu selesai pulang habis lapar lagi. Cari Tuhan. Biar Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu. Kita harus mengerti firman. Saya tidak kupas lagi tentang orang yang berontak bagaimana. Tadi saya sudah kupas di Mazmur 89. Udah selesai. Ya. Saya mengundang sore. Ayo datang. Kita makan lagi firman Tuhan. Kita kuatkan. Dan pagi-pagi kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Ayo hidup di jalan yang benar. Kita sudah tahu kita punya kehidupan ini bagaimana. Jalanlah yang benar. Tadi malam saya telepon, saya WA kepada seseorang. Saya bilang, kamu jadi orang, ya, harus ikut ambil bagian, memberi, menolong orang-orang yang susah. Ya, jangan kamu tidak kasih, kamu harus kasih. Saya harus berbicara kepada mereka dan tidak boleh kamu paksakan. Tapi kamu harus kasih, karena apa yang kau tabur itu kau tuai. Tadi pagi saya keluar iman saya. Saya harus ketemu orang ini, pemulung ini. Saya ketemu dia. Pak, besok aja saya ketemu. Sekarang kau datang sama saya. Dia datang. Saya kasih sama dia. Kamu di rumah ada beras berapa? Oh no Pak, mahal beras Pak. No. Saya datang, saya diam-diam kasihkan beras, kasihkan ikan, barang-barang semua saya kasih. Oh Masya Allah, senang saya. Saya keluar di luar, saya ketemu RT, saya bagi mereka. Supaya kita jadi anak Tuhan, jadi terang, saya bagi. Masya Allah, semua sekarang ini susah. Saya bagi. Saya bilang, Agus kamu jalankan. Kamu berbuat ini, kamu berbuat untuk Tuhan. Saya omong anak saya Kesia, Kes kau lihat, Papa lakukan ini untuk kamu. Saya tabur, kamu yang tuai. Kamu lihat ini. Papa buat ini untuk kamu. Saya tabur, kamu tuai. Saya berbuat ini untuk jemaat. Saya dapat berkat, jemaat juga dapat. Pulang sebentar, tolong, saya minta saudara Catherine ambil dari luar video. Ya, saya harus bertanggung jawab sedikit kepada yang memberi. Betul dia tidak minta, tapi waktu kita kasih di foto ya, bikin video sedikit, tidak apa-apa. Kalau mungkin kita malu-malu tidak apa-apalah. Kita yang jadi orang supaya bisa jadi berkat. Jadi nanti ambil di muka pintu, saya yang serahkan. Ya, nanti ibunya semua nanti saya yang atur, saya kasih. Ya, jadi kita kasih. Nanti yang ikan silakan mau ambil. Tidak apa-apa, ya, ambil makan. Doakan kalau bisa setiap tanggal 1 dia kasih. Kita juga pasti dapat berkat, tapi jangan tujuan. Kita dapat. Tujuan datang untuk cari, jangan. Kita jadi jemaat tidak boleh jemaat sembako, tapi ini mau terima ada berkat dari gembala. Iman kalian makan, ini dari Tuhan Yesus kasih saya. Kami sanggup untuk membeli, tetapi dari Tuhan Yesus datang dan kita dapat dan kita jadi berkat. Kalau Bapak Ibu mungkin pulang, saya tidak butuh, mau kasih orang, tidak apa-apa. Tapi kasih orang yang susah. Kasih orang yang susah. Kasih orang yang susah. Ya, oke, baik. Saya minta pemusik singer, oke. Mari ya kita akhiri di dalam ibadah ini. Bapa